Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan melakukan presentasi terlebih dahulu terkait tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ilham Azizi dengan NPM 21407010888. Materi yang akan saya bacakan atau saya bawakan berjudul Pengaruh Game Online terhadap mental dan prestasi akademik bagi siswa sekolah, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi. Pada abstrak yang dapat dijelaskan, artikel ini bertujuan untuk memaparkan mengenai pengaruh game online terhadap mental dan prestasi akademik bagi siswa sekolah, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi. Kita semua tahu kalau game online memang mengasihkan untuk dimainkan oleh berbagai lintas usia, terutama generasi muda di Indonesia, sangat menyukai bermain game. Apalagi game-game online yang sangat terkenal baru-baru ini. Hal ini karena kemajuan teknologi sekarang ini sangat pesat dan semakin canggih. Banyak teknologi canggih yang telah diciptakan membuat perubahan yang begitu besar dalam kehidupan manusia di berbagai bidang untuk membantu bermain sebuah game yang didukung oleh banyaknya turnamen-turnamen game dari yang skala kecil hingga besar. Juga, jikalau game online memiliki dampak buruk yang sangat mematikan bagi si pemainnya. Salah satu dampak negatif yang paling jelas adalah kecanduan dalam bermain game. Dalam artikel ini, kata kunci yang saya miliki adalah game online, pengaruh game online bagi siswa sekolah khususnya mahasiswa, dampak positif, negatif, dan netral. Kita berlanjut pada pendahuluan terlebih dahulu. Di pendahuluan, saya menjelaskan bahwa generasi muda di Indonesia itu sangat suka bermain game. Hal ini karena alasan mereka pada awalnya hanya untuk mencari hiburan semata di sela-sela penatan akan tugas mereka. Dengan bantuan dari teknologi canggih yang telah diciptakan, seperti halnya gadget atau smartphone terbaru, mereka menjadi lebih tertarik dalam bermain game online. Tetapi harus diingat juga bahwa game online itu seperti pisau bermata dua. Bisa menghasilkan dampak positif ataupun dampak negatif tergantung dengan si penggunanya. Mari kita lanjut ke tinjauan pustaka. Menurut pendapat dari tolong maaf Mbak Dwi, di share screen turunkan sedikit. Mari kita berlanjut pada tinjauan pustaka. Menurut pendapat dari Ramdhani N. 2018, permainan daring atau online games adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya, serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya, permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari sebuah penyedia jasa online, atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyewakan permainan tersebut. Game online ini bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu. Game online adalah game yang berbasis elektronik dan visual. Game online juga dimainkan dengan memanfaatkan media visual elektronik. Terdapat 5 faktor motivasi yang mendorong seseorang ingin bermain game online. Yang pertama, relationship. Kedua, manipulation. Ketiga, immersion. Yang keempat, escapism. Yang kelima, achievement. Relationship itu berarti bisa diartikan sebagai perasaan untuk ingin memulai interaksi atau menjalin komunikasi dengan pemain lain. Biasanya ada beberapa orang tertentu yang mungkin
miskin di kehidupan nyata, susah untuk berteman dengan orang lain, mereka akan cenderung melampiaskannya dalam sebuah game. Yang kedua, manipulation. Biasanya ini itu berarti seseorang atau pemain tertentu itu mempunyai target dalam sebuah game. Entah itu untuk memenangkan permainan atau kepuasannya sendiri. Yang ketiga itu immersion. Ini bisa dibilang kayak pemain ini atau gamer ini itu sangat suka untuk menjadi seperti orang lain. Maksudnya dalam kehidupan nyata, dia itu sebenarnya adalah si A, tapi dalam kehidupan di dalam sebuah game, dia bisa menjadi seorang atau seperti si B. Escapism itu didasari oleh pemain yang memanfaatkan dunia maya hanya sekedar untuk mencari kesenangan saat, atau bisa juga dibilang dia punya masalah di dunia nyata dan dia ingin mencari hiburan atau kesenangan di dalam dunia maya. Jadi ibaratnya dia seperti melarikan diri dari dunia nyata. Achievement ini bisa dibilang sebagai seseorang yang paling kuat atau seseorang yang ingin sekali untuk bermain game. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan dia mengumpulkan harta-harta tertentu di dalam sebuah game. Seperti dia mendapatkan sebuah medali yang langka atau sebagainya. Dan biasanya dia biasanya dia itu bermain gamenya secara non-stop demi memenuhi achievement-nya itu. Dan ada juga dampak positif dalam bermain sebuah game. Dampak positif yang pertama adalah video games melatih problem solving. Yang kedua, melatih anak berpikir strategis. Yang ketiga, memberi penguatan yang positif. Keempat, melatih anak membangun jaringan atau network. Yang kelima, membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Yang berarti melatih problem solving itu bisa diartikan sebagai membantu menyelesaikan masalah. Di sini bermain game tentu saja tidak ada satu cara untuk meraih kemenangan. Ada ribuan cara atau mungkin jutaan cara. Beberapa langkah yang berbeda bisa menunjukkan ending yang berbeda. Di sini kita ditunjukkan bahwa apapun masalahnya, kita harus bisa menemukan jalan keluarnya itu sendiri. Yang kedua, melatih anak berpikir strategis. Di sini dijelaskan pada saat kita melalui berbagai arah atau berbagai cara untuk mencapai tujuan kita harus selalu berpikir strategis dan siap dalam kondisi apapun. Kita harusnya selalu siap mental, siap fisik, sehingga kita tidak tersesat dalam sebuah kehidupan. Yang ketiga, memberi penguatan yang positif. Di sini bisa dibilang sebagai contoh penguatan positif itu banyak orang dengan kemajuan teknologinya bisa membuka sebuah akun, misal di aplikasi atau platform seperti YouTube, mereka mulai mencari nafkah dengan cara bermain game. Mereka menjadi streamer dan mereka mendapatkan uang dengan cara tersebut. Yang keempat, melatih anak membangun jaringan atau network. Dengan bermain game atau bermain bersama-sama orang di luar, membuat kita memiliki relasi di berbagai bidang yang berbeda tetapi memiliki hobi yang sama. Yang kelima, membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Itu bisa dilakukan seperti melatih gerak tubuh. Karena yang saya tahu itu semakin sering kita melakukan sesuatu, semakin mudah tubuh untuk membacanya atau semakin mudah tubuh untuk mengingatnya. Selain dampak positif itu ada juga dampak negatif, yaitu berpengaruh terhadap perilaku sosial pemain game, ketidakpercayaan terhadap sesama, cenderung mempunyai sifat tertutup, dan kecanduan yang berlebihan terhadap game online. Berpengaruh terhadap perilaku sosial pemain game. Bisa juga disebut sebagai kepribadian seseorang itu dikatakan ketika bermain game terlalu menjiwai, sehingga membuat kepribadiannya itu berubah 180 derajat atau berbanding terbalik. Ketidakpedulian terhadap sesama itu bisa juga bilang sebagai dia itu tidak peduli terhadap
lingkungan sekitar. Semisal ada sesuatu di dekatnya atau di sekitar tempatnya, dia tidak akan peduli dan dia akan tetap fokus dalam bermain game. Cenderung mempunyai sifat tertutup, itu berarti dia itu selalu menutup diri dari sekitarnya. Bisa juga dibilang kalau orang ini yang mempunyai sifat tertutup ini, awalnya dia itu hanya sekedar mencari hiburan dalam sebuah game, karena dia mungkin stres dengan pekerjaannya atau stres dengan hubungannya. Tapi karena dia terlalu menikmati, dia cenderung untuk selalu berfokus pada game ini dan tidak peduli dengan yang lain. Dan keempat itu kecanduan yang berlebihan. Ini bisa dibilang juga paling berbahaya. Karena bisa dibilang itu bisa menyebabkan seperti halnya kasus-kasus lain, misal pencurian, perampokan, atau pemalakan yang uang-uangnya itu akan mereka jual atau barang-barang berharga akan mereka jual, mereka mengumpulkan uang dan uangnya akan dipakai untuk bermain sebuah game. Selanjutnya kita akan bahas metode penelitian kita. Metode penelitian yang saya lakukan itu melakukan sistem survei, di mana survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada responden individu. Jadi bisa kita simpulkan, atau saya simpulkan, kalau survei adalah sebuah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi atau sejumlah besar responden. Hasil dan pembahasan. Setelah saya melakukan survei ini ke beberapa teman saya, baik di dalam kampus Universitas Sidar maupun di kampus-kampus lain, saya mendapatkan 3 jenis jawaban yang berbeda. Ada yang memikirkan pendapat yang positif, negatif, atau netral. Salah satu pendapat yang positif adalah game online ini salah satu untuk mencapai prestasi bagi para pemain. Seperti halnya sudah banyak diketahui oleh orang lain, game online ini masuk ke dalam kategori e-sport dan sudah banyak dilombakan bahkan sampai tingkat internasional. Sehingga banyak sekali kesempatan besar yang bisa dipergunakan oleh teman-teman pemain game online lainnya untuk mengukir prestasi. Selain itu, ada riset yang menyebutkan banyak game online ini banyak melatih perkembangan otak kanan pemain karena pemain dituntut untuk bisa menyusun strategi sebagus mungkin untuk bertahan dan menyerang. Selain itu, juga banyak sekali game online yang melatih perkembangan otak kiri pemain. Sehingga para pemain game online ini, jika waktunya tepat dan tidak berlebihan, lumayan baik untuk perkembangan otak pemain. Yang ketiga dari pendapat ini adalah game online bisa menjadi salah satu cara untuk menghibur diri bagi teman-teman yang sedang bersedih. Dan game online salah satu sarana efektif untuk memperbaiki suasana hati. Itu tadi saya bacakan dari pendapat yang positif. Sekarang saya bacakan dari pendapat yang negatif. Seperti yang sudah diketahui, permainan berbasis online atau yang biasa disebut sebagai game online merupakan hal yang banyak digemari oleh banyak kalangan. Tanpa memandang usia, banyak juga dampak negatif dari game online yang sudah kita ketahui bersama ya, seperti efek kecanduan bermain game, dan tidak bisa mengatur waktu untuk aktivitas sehari-harinya, yang dapat berimbas kepada kesehatan organ tubuh pemain seperti halnya mata, karena secara terus-menerus menatap layar gadget atau komputer dalam waktu yang lama. Selain efek kecanduan, dampak negatif dari game online ini juga ada yang berakhir kasus kriminal, seperti hal yang tadi saya sebutkan, ada yang pencurian, perampokan, atau pemalakan, yang digunakan pemain untuk mengisi ulang voucher di dalam game atau top up, istilah lainnya. Selain itu, efek dari bermain game online ini juga berimbas ke mental dan emosional pemain, yang cenderung akan lebih mudah marah dan tidak sabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada pendapat netral. Menurut beliau, yang mengirim pendapat ini kepada saya, dia termasuk dalam golongan orang yang memiliki pandangan netral terhadap game online. Karena menurut dia, setiap hal sekecil apapun pasti memiliki kelebihan dan kekurangan,
atau sisi positif dan sisi negatif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya terlebih dahulu saya bacakan. Dari artikel ini, saya dapat menyimpulkan kalau perkembangan industri game di dunia, khususnya di Indonesia, ini berkembang sangat pesat. Didukung dengan perkembangan teknologi terbaru seperti contohnya VR atau virtual reality, yang dapat memberikan pengalaman baru kepada para penggemar game online di Indonesia. Tetapi, harus digarisbawahi, dengan berkembangnya zaman, juga diharapkan depannya para penikmat game bisa tetap bermain secara logis dan menjaga kesehatannya. Dengan beberapa cara, diantaranya bermain seperlunya. Ketika sudah mulai lelah, langsung berhenti dan menambahkan jam olahraga luar ruangan yang dapat membantu menyehatkan tubuh. Saran saya pada artikel ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh game online terhadap mental dan prestasi akademik bagi siswa sekolah, khususnya mahasiswa perguruan tinggi. Karena seiring berkembangnya teknologi bisa membuat nantinya variabel-variabel yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bisa berubah sewaktu-waktu, entah itu berkurang atau mungkin bertambah. Dan pada daftar terakhir ada daftar pustaka, nanti bisa dilihat sendiri, saudara-saudara ya. Baiklah, cukup sekian presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saya izinkan bagi masing-masing peserta. Yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya terkait Mas, materi yang saya bawakan. Baik, siapa tolong sebutkan nama dan NPM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjuna Heroni Pandosmoro. Saya ingin bertanya kepada Saudara Ilham, apa sih yang membuat Anda tertarik membahas game dalam presentasi pada artikel Anda kali ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arjuno. Boleh saya langsung jawab dulu sebentar? Pertanyaan lain saya tahan. Alasan kenapa saya tertarik untuk membahas tentang game online ini dibandingkan materi-materi yang lainnya itu mungkin karena saya sendiri itu sebagai penikmat game. Saya suka game online sedari kecil, saya sudah sering bermain game online. Saya sering dahulu itu waktu masih SD atau SMP saya sering pulang pergi ke warnet. Dan ini saya ya sebagai kayak kebiasaan pribadi, jadi saya relate dengan materi ini dan saya kebetulan kemarin karena temanya yang ditentukan itu bebas, tidak selalu bergantung dengan jurusan kuliah kita. Jadi saya memutuskan yang pertama di otak saya keluar adalah game online. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Mas. Baik, silakan tolong sebutkan nama dan NPM. Nah, saya perkenalkan, nama saya Ansyari Astar Syamidan, NPM terakhir 056. Nah, saya ingin bertanya, mungkin game apa sih yang saat ini mungkin bikin kecanduan? Kan nggak semua game kan ya yang bikin kecanduan. Nah, tren game apa sekarang yang mungkin anak muda atau ya sepantaran kita lah yang bikin kecanduan? Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Marsasya. Ini jawaban ini akan saya jawab terlebih dahulu, tapi ini jawaban menurut saya pribadi ya. Jadi saya mungkin versi jawaban saya mungkin berbeda dengan ada apa yang Anda pikirkan atau orang lain pikirkan. Baik, saya jawab terlebih dahulu. Menurut saya, apa sih game online yang saat-saat ini selalu bikin kecanduan bagi generasi muda? Menurut saya game online sekarang ini hampir semuanya kecanduan. Mungkin karena beberapa ada orang yang mungkin sudah mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu dalam bermain sebuah game. Seperti halnya game yang terkenal sekarang ini seperti mungkin Anda tahu game PUBG, entah baik yang mobile atau PC, game Free Fire, atau mungkin yang paling sering dimainkan anak-anak saat ini itu game Mobile Legends. Mungkin ada beberapa orang
yang sudah mengeluarkan uang dalam jumlah yang hitungannya besar, seperti sudah mengeluarkan jutaan atau mungkin puluhan juta. Dan mereka cenderung tidak mau berhenti bermain sebuah game itu, mungkin karena mereka takut rugi dengan jumlah uang yang sudah mereka keluarkan dan jumlah waktu yang sudah mereka mainkan atau mereka keluarkan dalam bermain game itu. Jadi sebenarnya rugi atau tidaknya ini tergantung dengan persepsi kita masing-masing. Kalau menurut kita itu masih worth it atau masih berguna untuk dimainkan, menurut saya ini tidak menyebabkan kecanduan, malah mungkin bisa jadi hiburan semata. Tapi jika sudah menyangkut kerugian dalam hal materi, uang maupun waktu, itu sudah bisa dihitung sebagai kecanduan. Begitu jawabannya Mas Arsya. Oke, terima kasih Mas. Nah, baiklah. Baiklah, selanjutnya Mbak Dwi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Jayanti Dilaila, NPM 2140701096. Izin bertanya, tadi kan udah dijelasin sama Mas Azizi ya, tentang pengaruh game online terhadap mental dan prestasi akademik bagi siswa sekolah, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi. Nah, pertanyaan saya, apa sih pengaruh dampak online terhadap motivasi belajar siswa, khususnya bagi mahasiswa itu sendiri? Terima kasih. Dampak positif bagi motivasi belajar. Kalau menurut pendapat saya, itu mungkin karena dia itu mencari hiburan. Semisal sebagai mahasiswa kita kan hampir setiap hari diberikan tugas yang mungkin membuat kepala kita pusing. Kita harus mencari sebuah kayak ibarat bahasa kerennya saat itu self healing gitu. Dibandingkan kita mungkin pergi keluar sana main-main gak jelas, lebih baik kita tetap misalnya di dalam sebuah tempat tinggal kita, di dalam kamar kos atau mungkin di rumah kita bermain sebuah game online, kita mencari hiburan di sana, kita mencari kesenangan di sana, kita merefresh kembali kepenatan kita mencari hiburan baru dengan bermain game itu, dan hasilnya ketika mood kita sudah balik, kita bisa melanjutkan tugas kita dengan lebih baik lagi. Tetapi dengan syarat tertentu juga. Misalnya kita bermain game itu hanya mungkin dibatasi waktunya saja. Atau mungkin misal kita bermain game sepuasnya pada saat Sabtu dan Minggu saja, soalnya itu jam kosong, tidak ada kuliah atau tidak ada tugas, itu boleh. Atau mungkin pada hari-hari kerja, hari-hari normal biasa, kita membatasinya. Seperti misalnya pada siang hari bermain 1 jam atau 2 jam, dan pada malam hari setelah kita selesai mengerjakan semua tugas kita bisa bermain 1 jam atau 2 jam lagi. Yang berguna untuk yaitu merefresh mood kita dan membuat kita lebih semangat lagi di kemudian hari. Begitu Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi dari pertanyaan para peserta diskusi. Saya Muhammad Ilham Azzi, mohon undur diri. Bila ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Dwi Jayanti Dilaila, NPM 2140701096 dari kelas B. Di sini saya mau mempresentasikan tentang artikel yang saya bawakan.
yang berjudul pemanfaatan mol atau mikroorganisme lokal sebagai starter segmentasi pakan sapi dan substitusi biostarter PM4 untuk meningkatkan kualitas nutrisi pakan fermentasi berbasis tongkol dan tumbuh jagung. Adapun pendahuluan permasalahan di sini diambil dari pola pemeliharaan sapi potong. Pada Pokmas Harapan masih tradisional, dan pakan itu sebagian besar dari rumput segar yang diperoleh dari sekitarnya. Namun hal itu bisa menjadi susah apabila musim kemarau datang, karena para peternak harus terjun langsung mencari rumput sampai luar daerahnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, peternak penghasil limbah padat penyulingan Saraiwangi melakukan fermentasi pada limbah tersebut untuk digunakan sebagai pakan sapi alternatif pada musim kemarau. Nah, keberhasilan itu sendiri menggunakan limbah padat penyulingan Saraiwangi untuk pakan sapi dan juga menimbulkan masalah baru, karena starter untuk fermentasi limbah tersebut harus beli dari toko pertanian seharga sekisaran 20.000 sampai 30.000 per botol. Hal itu berarti ternak harus mengeluarkan uang lagi untuk proses fermentasi tersebut. Padahal selama ini peternak ingin meminimalisir pengeluaran untuk sapinya untuk lebih mementingkan kehidupan hidup keluarga peternak dan biaya sekolah anak. Nah, hal ini juga disebabkan oleh kemampuan ekonomi peternak yang masih tergolong menengah ke bawah. Nah, untuk solusi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat starter fermentasi sendiri atau biasa disebut mol atau mikroorganisme lokal. Nah, adapun bahan yang ada di sekitar seperti rumen sapi, dedak jagung, molasses, terasi, dan nanas. Mikroorganisme lokal sendiri dari isi rumen sapi mengandung berbagai jenis bakteri yang cocok digunakan sebagai starter fermentasi pakan. Di antaranya Bacillus subtilis, Bacillus pisciformis, Lactobacillus ruminus, Sphaerotheca, Dipodinium, Dipanum, Dipodinium sp, dan Gastricta ruminantia. Nah, adapun penggunaan mol berbahan rumen sapi dapat digunakan juga untuk fermentasi pakan ternak berupa tongkol dan tumbuh jagung yang dapat mensubstitusi penggunaan biostarter komersial PM4. Di sini mikroorganisme lokal juga banyak digunakan sebagai biostarter proses fermentasi pakan maupun POC atau pembuatan pupuk organik cair yang biasa dibuat dari bahan alami seperti bakteri yang menguntungkan seperti ribosum, terus Azosporidium sp, dan lainnya. Mol ini juga dapat meningkatkan kualitas nutrisi bahan pangan dan pakan, yaitu untuk meningkatkan protein kasar dan menurunkan serat kasar. Dan mol dari rumen kerbau sama sapi diketahui juga dapat meningkatkan pencernaan pelepah sawit fermentasi. Terus penggunaan mol bambu muda untuk fermentasi limbah kulit nanas juga dapat dimanfaatkan pada pakan sapi tanpa menimbulkan efek negatif pada pertumbuhan karkas dan organ. Pemanfaatan mol sendiri sebagai
prebiotik untuk pakan silase limbah tanaman jagung dapat memberikan efek terhadap penurunan kandungan NGF atau natural detergent fiber dan kadar hemiselulosa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mol yang berbeda untuk meningkatkan mutu pakan ternak berbasis limbah pertanian yang tidak termanfaatkan menjadi bahan baku pakan yang ekonomis dan berkualitas. Nah, adapun visi dari penelitian ini menunjukkan bahwa mol yang dibuat mengeluarkan gas. Hal ini disebabkan adanya aktivitas bakteri yang ada di dalam mol. Menurut HADI 2019 menyatakan bahwa pada proses pembuatan mol, pembentukan gas dihasilkan dari adanya konsumsi oksigen oleh mikroba dalam proses fermentasi atau respirasi. Mikroba tersebut melakukan respirasi secara aerob maupun anaerob, dan gas yang dihasilkan adalah karbon dioksida. Lalu karbon dioksida yang terlepas di dalam bahan mol tersebut akan membentuk senyawa H2CO3 yang mudah sekali terlepas kaitannya dengan menjadi ion H+ dan HCO3 dan ion H+. Dan hasil itu akan menentukan keasaman yang dihasilkan dari mol. Nah, pada penelitian ini juga menghasilkan pH 4 yang dapat diartikan bahwa di dalam larutan mol tersebut terjadi proses perkembangbiakan bakteri. Suhastya et al. 2013 mengungkapkan bahwa penyebab rendahnya pH pada larutan mol diakibatkan oleh aktivitas bakteri yang merombak karbohidrat secara anaerobik menjadi berbagai macam asam organik, yaitu asam laktat, pirufat, dan asetat. Ditambahkan oleh pendapat Nuraini 2014 bahwa dalam proses fermentasi bentuk karbohidrat akan diuraikan menjadi senyawa yang sederhana seperti sukrosa, manosa, dan dekrosa yang dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh bakteri asam laktat, sehingga menghasilkan produk senyawa yang mempunyai sifat asam seperti asam laktat yang bersifat mudah terbang atau volatil, yang mengakibatkan kondisi asam ini. Jadi larutan mol tersebut mempunyai pH rendah. Bau asamnya juga dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan berhasilnya proses pembuatan mol karena bau masam terbentuk dari proses dekomposisi karbohidrat, sumber energi bagi bakteri yang diubah menjadi senyawa-senyawa asam. Bakteri ini menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian karbohidrat ini diubah menjadi bentuk lebih sederhana dan menghasilkan produk asam laktat yang bersifat volatil. Pakan berbasis limbah pertanian juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak di Kabupaten Jember, yaitu berupa limbah sisa tanaman dan hasil ikutan limbah tanaman dan limbah agroindustri. Produktivitas pertanian di Kabupaten Jember pada tahun 2017 untuk tanaman pangan sendiri adalah padi sebesar 59,37 kuintal, jagung 63,98 kuintal, ubi kayu sebesar 133,80 kuintal, ubi jala 131,57 kuintal, kedelai 20,47 kuintal, dan kacang tanah 15,13 kuintal. Produk pertanian tersebut sangat berkompetensi dijadikan pakan
konvensional yang ekonomis dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk hidup pokok ternak dan mampu menunjang produktivitas ternak termasuk reproduksi jagung, produksi daging dan susu. Nah, adapun upaya peningkatan pakan berbasis limbah pertanian ini sudah dioptimalkan dengan berbagai perlakuan, yaitu secara fisik dengan cara mencacah tangkal jagung dan dinding kacang tanah menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian dilakukan secara kimiawi, yaitu dengan cara menambahkan urea untuk meningkatkan jumlah nitrogen sebagai sumber N untuk mikroba serta perlakuan fermentasi yang digunakan untuk menurunkan serat kasar yang dengan memecah ikatan lignoselulosa dan hemiselulosa. Nah, fermentasi ini juga dapat meningkatkan pencernaan pakan yang memiliki serat tinggi. Proses ini juga digunakan untuk mengatasi tidak tentunya ketersediaan hijauan pakan di daerah lain, yaitu meminimalisir dengan cara melakukan pengolahan pakan yang diharapkan ketersediaan pakan dapat dipenuhi sepanjang tahun, sehingga produksi daging dan susu dari ternak perah dan ternak pedaging dapat maksimal, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Adapun pengaruh terhadap kualitas nutrisi pakan mal atau mikroorganisme mal yang digunakan untuk fermentasi adalah berbasis cairan hormon sapi dengan penambahan beberapa bahan yang diketahui teridentifikasi mikroorganisme yang dapat menguntungkan baik untuk fermentasi pakan maupun pembuatan pupuk. Nah, menurut Indasah 2018, mal yang terbuat dari bongkol pisang mengandung bacillus sebanyak 3,05 kali 10 dan bakteri seleutik sebanyak 6,5 kali 105. Bakteri asam laktat mal ini sendiri mampu meningkatkan pencernaan pakan, sedangkan bakteri seleutik mampu membantu memecah serat-serat yang ada dalam pakan, terutama lignin dan hemiselulosa. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pakan fermentasi berbasis limbah pertanian yang diberi mol P3 atau isi rumen dan bongkol pisang mengandung serat kasar yang paling rendah. Hal tersebut karena enzim yang dikeluarkan oleh bakteri seleutik dalam mol mengandung prebiotik Lactobacillus acidophilus dan Bacillus subtilis yang dapat meningkatkan bobot badan yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi konversi langsung dan meningkatkan pencernaan bahan organik, protein kasar, energi, dan NDF, serta memberikan dampak pada pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam usus. Pada penelitian ini juga menunjukkan hasil fermentasi menggunakan mol yang berbeda memberi pengaruh yang hampir sama, baik pK, SK, PK, LK, atau abu, beta N dibandingkan dengan biostarter komersial E4. Ini dijelaskan bahwa fermentasi menggunakan E4 memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan pada beta N dan TBN pada fermentasi selama 3 hari. Jadi semakin lama waktu fermentasi, semakin baik kualitas nutrisi pakan, yaitu kandungan protein kasarnya akan semakin tinggi dan serat kasar akan semakin turun. Selain itu, penggunaan mol untuk pengolahan pakan secara ekonomis lebih murah dan mudah untuk diterapkan di peternak rakyat karena sumber bahannya tersebut untuk pembuatan mol ini melimpah, terutama di pedesaan.
Dan dari pembuatan bakteri mikroorganisme lokal itu terdapat bakteri asam laknat yang mampu meningkatkan pencernaan pakan, sedangkan bakteri selulotik mampu membantu memecah serat-serat yang ada dalam pakan. Hasil penelitian ini menunjukkan pakan fermentasi berbasis limbah pertanian diberi mol P3. Hal tersebut karena enzim yang dikeluarkan oleh bakteri selulotik dalam mol. Untuk kesimpulan sendiri, yaitu pemanfaatan mol sebagai sabar fermentasi pakan sapi dan substitusi biostarter E4 dapat dilihat dari ciri-ciri terbentuknya gas, warna, pH, dan bau. Maka mol berbahan dasar rumen sapi dapat digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi pakan sapi potong, dan secara umum protein kasar pakan fermentasi juga masih rendah. Aplikasi mol sendiri dari sumber alami berbahan dasar isi rumen, tepung, bonggol pisang, dan daun gamel dapat digunakan sebagai substitusi biostarter komersil E4. Tongkol dan tumpi jagung merupakan biomasa yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan aplikasi teknologi pengolahan pakan, fermentasi, dan penambahan bahan yang berprotein tinggi. Sekian dari presentasi saya. Berikut daftar pusakanya. Mungkin itu aja dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Izin tanya, Mbak. Iya, gimana? Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ilham Mahsisi dengan NPM terakhir 088. Saya mau tanya, kan Anda membuat artikel ini, judulnya itu pemanfaatan mol sebagai starter fermentasi pakan sapi dan substitusi biosfer IM4 untuk meningkatkan kualitas nutrisi pakan fermentasi berbasis tongkol dan tumpi jagung. Nah, pertanyaan saya, apa sih alasan Anda mengapa menggunakan bahan itu tongkol dan tumpi jagung, tidak bahan yang lainnya di judul ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan ditanyakan alasan untuk gimana tadi alasan saya menggunakan bahan tongkol dan tumpi jagung pada fermentasi itu. Iya, Mbak, seperti itu. Iya. Baik, saya jawab ke kalian. Alasan saya memilih pembuatan fermentasi menggunakan tongkol dan tumpi jagung ini karena secara umum protein kasar pada pakan fermentasi tersebut masih rendah. Terus aplikasi mol dan sumber alami berbahan dasar isi rumen, rembuk, dan bonggol pisang itu dapat digunakan sebagai substitusi
biostata komersi RE4. Dan tongkol dan tumi jagung itu sendiri kan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan aplikasi teknologi pengolahan pakan, fermentasi, dan penambahan bahan yang berprotein tinggi. Jadi kesimpulan saya menggunakan bahan ini untuk fermentasinya lebih meningkatkan kualitas nutrisi pakan pada pakan fermentasi itu. Ya, gitu. Bisa dipahami, Mas? Baik, terima kasih Mbak Dwi atas jawabannya. Ada yang lain? Izin tanya, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Arjuna Erwaning Pandulasmoro dengan NPM terakhir 085. Izin menanyakan bagaimana pengolahan pakan agar ketersediaan pakan itu dipenuhi sepanjang tahun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arjuna tadi, bagaimana pengolahan pakan agar ketersediaan pakan dipenuhi sepanjang tahun. Menurut saya, untuk pengolahan pakan sendiri dibuat kayak fermentasi dengan cara mengumpulkan banyak-banyaknya rumput pada waktu sebelum musim kemarau. Jadi hijauan atau rumput tongkol dan tumi jagung itu bisa diaplikasikan dan diolah menjadi fermentasi atau silase. Jadi untuk meminimalisir jika pada musim kemarau kekurangan pakan. Gimana, Mas? Baik, Mbak. Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Mungkin cukup kali, Pak. Sudah cukup pertanyaannya. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Saya akan tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjuna Erwaning Pandulasmoro. Kali ini saya akan membahas tentang performa produksi dan kualitas telur ayam petelur pada sistem liter dan cake dengan suhu kandang berbeda. Di bagian pendahuluan yaitu membahas tentang
peternakan telur. Peternakan telur merupakan salah satu subsektor agribisnis. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan produksi peternakan dengan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Dalam industri perunggasan, usaha peternakan ayam telur ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan umumnya bersifat komersial, yang disebabkan masyarakat sudah banyak mengetahui dan mengerti mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari usaha peternakan tersebut. Peternakan juga membutuhkan sektor pertanian yang menyediakan bahan pakan seperti kacang-kacangan, padi-padian, jagung, dan sebagainya. Menurut data statistik konsumsi pangan tahun 2012 menyebutkan bahwa tingkat konsumsi telur dari tahun 2007 sampai 2011 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,35%. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa usaha peternakan dapat dikatakan memiliki prospek yang cukup baik dan menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Usaha sektor peternakan ayam petelur merupakan bidang usaha yang memberikan peranan sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dan berbagai keperluan industri. Protein yang terdapat pada telur memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari manusia karena mengandung asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kecerdasan manusia. Kegiatan usaha peternakan telur yang dapat dikaji di subsektor peternakan karena produksinya itu cukup cepat untuk kebutuhan pasar dibandingkan dengan produk ternak lainnya. Pertumbuhan yang sangat cepat itu seperti bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakannya yang kecil, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas telur yang bagus. Nah, kali ini saya juga akan membahas keunggulan ayam ras pedaging juga. Keunggulannya yaitu pertumbuhannya juga lumayan cepat dan bobotnya juga tinggi. Dalam upaya pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan peternak, maka pemerintah dan peternak telah berupaya menggunakan sebagian besar sumber komoditi ternak yang dikembangkan. Permintaan pasar akan produk peternakan telur semakin meningkat seiring kemajuan teknologi. Dari analisis kualitas telur yang dilakukan Laboratorium Unggas Fakultas Peternakan IPB, bobot telur ditimbang menggunakan timbangan digital, lalu diukur panjang dan lebar menggunakan jangka sorong. Hal ini dapat diketahui performa produksi dan kualitas telur, salah satunya dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang tinggi dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap ayam, sehingga berakibat pada produksi dan kualitas telur. Penelitian ini mengamati performa produksi pada kandang kek yang meliputi konsumsi pakan, end-day production, bobot telur, dan konversi pakan. Di bagian metode, penelitian ini sudah dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus pada usaha peternakan ayam petelur. Metode studi kasus ini merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara sistematis dan mendalam yang digunakan untuk mendapatkan
mendapatkan gambaran atau keterangan terperinci, jelas, dan data yang tepat. Kualitas interior telur. Kualitas interior telur diamati dalam penelitian ini meliputi indeks telur, tebal, dan bobot kerabang, serta nilai Hawk unit. Kualitas eksterior telur meliputi abnormalitas bentuk telur, keutuhan kerabang, dan kebersihan kerabang. Kesimpulannya yaitu ayam petelur ini memiliki performa produksi yang lebih baik dan kualitas interior telur yang tinggi pada kandang cake dengan suhu netral 18 derajat Celcius. Abnormalitas bentuk telur, keutuhan kerabang, dan kebersihan kerabang tidak dipengaruhi oleh suhu, tetapi lebih dipengaruhi oleh genetik dan sistem perkandangan. Mungkin dari saya cukup. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Izin tanya, Mas. Izin tanya. Siap. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ilham Azizi, dengan NPM terakhir 088. Saya ingin tanya, kan Anda membuat judul artikel ini performa produksi dan kualitas telur ayam petelur pada sistem liter dan cek dengan suhu kandang berbeda. Kenapa sih? Pertanyaannya, kenapa sih Anda menggunakan sistem liter dan cek di artikel ini, tidak menggunakan sistem yang lainnya? Terima kasih. Terima kasih. Alasan saya tertarik menggunakan sistem liter dan cek ini karena pada sistem ini dapat diketahui itu telurnya itu berkualitas atau tidak. Karena pada sistem ini menggunakan teknologi di bidang peternakan yang tidak ada di sistem-sistem lain. Terima kasih. Apakah jawaban saya sesuai? Baik, terima kasih Mas Arjuno atas jawabannya. Untuk yang lain, ada yang ingin bertanya? Saya bertanya, Mas. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ansyari Astar dan NPM lahir 056. Saya mau tanya simpel aja sih, Mas. Mungkin kenapa Mas Pandu milih judul tersebut? Misal ada kayak kekurangan di sistem lain atau di sistem lain gitu, terus Mas Pandu milih judul tersebut. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Kenapa saya tertarik membahas tentang produksi dan kualitas telur ini? Karena saya tertarik terhadap peternakan telur itu karena mempunyai subsektor yang sangat bagus itu. Karena keunggulannya juga sangat bagus buat peternakan. Udah sih segitu aja, karena saya tertarik. Yang lain ada lagi? Ya Mas, saya mau tanya. Nah, ini menurut pendapat Mas Arjuna aja, faktor apa sih yang mempengaruhi kualitas
kualitas telur ayam. Baik, Mbak. Iya. Tunggu sebentar. Faktor yang mempengaruhi kualitas telur yaitu penyakit, suhu lingkungan, pakan, suhu penyimpanan, dan lama penyimpanan. Mungkin itu aja, Mbak. Iya. Baik, terima kasih. Sesuai. Iya. Ya. Sebelumnya, mohon maaf atas kekurangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansari Astar Syahmidan dengan PM terakhir 06. Di sini saya akan mempresentasikan materi artikel yang disuruh Bu Felicia. Pada artikel ini saya memilih judul IB sebagai solusi dari peningkatan kualitas daging sapi di Indonesia dengan kawin silang. Oke, bisa turun lagi, Mbak. Baik. Langsung ke pendahuluan aja, Mbak. Nah, jadi sapi merupakan jenis ternak ruminansia. Ruminansia adalah hewan yang mempunyai 4 buah perut yang mempunyai peranan berbeda dalam pencernaan makanan. Sapi merupakan jenis ternak yang penting sebagai pemenuhan kebutuhan nutrisi pada manusia. Oleh karena itu, sapi banyak dibudidayakan sekelas industri guna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi orang banyak. Menurut dari BPS yang saya cari pada tanggal 21 Januari 2021, penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta dari seluruh penjuru negeri di Indonesia membutuhkan nutrisi hewani akan terus mengalami kenaikan, terutama jenis ternak sapi yang punya peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi yang berasal dari susu, daging, kulit, jeroan, dan juga ternak sebagai pekerja. Selain menjadi ternak yang menghasilkan nutrisi bagi manusia, sapi juga masih dipakai di daerah pedesaan sebagai ternak untuk bekerja. Mungkin saya langsung lanjutkan saja. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas sapi. Nah, di sini saya menawarkan dari judul tersebut bahwa IB sebagai solusi dengan cara mengawin silangkan produk sapi lokal dengan produk sapi yang mempunyai gen lebih baik, yaitu subtropis. Salah satunya adalah dengan upaya meningkatkan produktivitas sapi dengan memanfaatkan sapi lokal dengan daya produktivitas tinggi guna mempercepat pemenuhan kebutuhan sapi dalam negeri. Sapi Bali adalah sapi lokal yang mempunyai potensi genetik serta sebagai penghasil daging yang potensial. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan
sapi sangat baik. Bisa turun lagi, Mbak. Iklim di daerah Indonesia dan bisa beradaptasi dengan pakan yang kurang baik. Dengan tersedianya bibit sapi Bali unggulan diharapkan bisa sebagai pendorong produktivitas daging dan mampu memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Dengan pemanfaatan ternak lokal asli Indonesia, maka sama saja dengan menjaga kemurnian genetik dari ternak. Untuk memaksimalkan produktivitas sapi daging dalam negeri, maka peternak tidak dapat berjalan sendiri. Peternak harus dibantu oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, bisa membantu mempermudah dalam kebijakan pihak swasta sebagai pemberi modal untuk berkembangnya usaha peternakan, dan universitas yang dapat membantu dalam penelitian untuk mengembangkan potensi genetik pada sapi lokal yang ada, serta adanya asuransi terhadap peternakan sapi. Dalam pengembangan produktivitas dari sapi dengan menggunakan sapi lokal, maka dapat dengan melakukan kawin silang dengan sapi yang punya pertumbuhan yang cepat. Untuk mencapai swasembada pangan daging sapi nasional, sebagai kebijakan dan program telah direncanakan oleh pemerintah. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan populasi sapi. Dengan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan populasi sapi. Dengan program yang ada telah direncanakan untuk pemerintah peternak sapi diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan nasional. Menurut Harmini tahun 2010 mengungkapkan bahwa jumlah daging sapi harus ditentukan oleh kebutuhan konsumsi daging sapi penduduk secara nasional. Sementara kebutuhan konsumsi daging cenderung bisa turun lagi, Mbak Dwi Jayanti. Nah, makasih. Cenderung akan semakin meningkat. Berbagai macam bangsa sapi potong telah diimpor baik berupa ternak hidup maupun dalam semen atau sperma beku untuk disilangkan dengan ternak lokal sehingga menghasilkan peranakan yang punya produktivitas tinggi. Hal ini sangat diperlukan untuk peternak lokal karena dengan semen dari ternak dari luar negeri yang punya perawakan yang besar sehingga daging yang dihasilkan juga tinggi. Tetapi bertambahnya kualitas dan kuantitas dari sapi tersebut juga akan berdampak pada pakan yang harus lebih berkualitas dan akan membutuhkan pakan yang lebih banyak. Sapi peranakan memang punya kelebihan pada bobot yang lebih baik daripada sapi lokal, tetapi sapi peranakan juga membawa sifat genetik dari induknya. Misalnya pada sapi Belgian Blue yang punya standar pakan yang lebih baik dari sapi lokal. Dengan menggunakan cara kawin silang, maka diharapkan kelebihan dari sapi unggul dari luar negeri yang punya perawakan yang lebih besar sekaligus mempunyai daging yang lebih banyak dan mendapatkan kelebihan dari sapi lokal yang terkenal dengan cara beradaptasi dengan lingkungan yang baik, dapat menerima kualitas pakan yang kurang baik, dapat beradaptasi dengan iklim tropis karena kebanyakan sapi mempunyai badan besar merupakan sapi daerah subtropis. Maka diharapkan dengan melakukan kawin silang, sapi dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia dan mendapat keuntungan atau badan dari sapi subtropis. Iklim tropis juga lembab merupakan tempat yang cocok untuk mikroorganisme. Hal ini juga yang berdampak pada ternak. Bisa turun lagi, Mbak Dwi. Oke. Diharapkan dari perkawinan silang antar perbedaan ras yang dapat mengaruhi laju pertumbuhan pada sapi lokal guna untuk mempercepat produktivitas dengan melakukan pencampuran gen dari sapi yang punya kelebihan pada pertumbuhan produktivitas, maka diharapkan juga memenuhi kebutuhan dapur nasional. Dengan produksi daging sendiri tanpa harus mengimpor dari negara lain, maka harga daging Indonesia akan stabil, tidak bergantung dengan impor lagi. Selain itu,
Untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, pertumbuhan perekonomian juga akan dirasakan oleh peternak dan pihak yang terlibat. Banyak orang yang akan menjadi sejahtera dan tidak memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi dan dapat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi peternak sapi. Bahkan jika produksi daging sapi melebihi kebutuhan dalam negeri, maka Indonesia bisa mengekspor daging ke luar negeri dan mampu menambah devisa dari peternakan. Mungkin langsung saja ke dasar teorinya aja. Turun aja, Mbak. Oke. Jadi dasar teori di sini ada satu, inseminasi buatan. Menurut Susilawati tahun 2013 mengungkapkan bahwa inseminasi buatan adalah memasukkan mani, semen atau sperma dalam alat kelamin betina dengan menggunakan alat inseminasi atau alat tambahan agar hewan tersebut menjadi bunting sesuai dengan pengertian dari tokoh tersebut mengenai IB. Merupakan upaya untuk usaha untuk memasukkan sel sperma ke dalam alat kelamin betina yang bertujuan untuk bereproduksi. Yang kedua adalah karena tadi IB-nya sekarang semen atau sperma. Spermatozoa atau sel sperma adalah hasil produksi yang dari testis yang terdiri dari beberapa sel germinal yang sudah matang. Menurut Fitrah 2016, spermatozoa bersama dengan plasma seminalis merupakan komposisi dari cairan yang dikeluarkan pada saat seorang pria mengalami ejakulasi disebut sebagai semen atau sperma. Yaitu yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah dari Winandi tahun 2014, risalah kebijakan pertanian dan lingkungan yang berjudul Mungkinkah Swasembada Daging Terwujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peluang-peluang yang ada guna memenuhi kebutuhan daging dalam negeri hasil dari penelitian ini adalah diberikannya peluang-peluang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan perkawinan silang dengan ras yang unggul dengan teknik inseminasi buatan. Pada metodologi penelitian, satu, yaitu observasi, melakukan pengamatan secara langsung. Yang kedua, survei, melakukan metode pengumpulan data. Yang ketiga adalah wawancara, proses memperoleh data informasi dengan cara tanya jawab terhadap responden. Yang keempat adalah kuesioner, menyusun daftar pertanyaan kemudian diajukan kepada responden. Yang kelima adalah dokumen, merupakan sebuah data yang dapat diperoleh peneliti yang dapat dijadikan sebagai data sekunder. Jadi dari penelitian sebelumnya. Jenis data yang dihasilkan yaitu satu, data primer. Data primer merupakan data yang 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Data primer dan data sekunder. Langsung aja turun. Bisa slide selanjutnya, hasil dan pembahasan. Oke, inseminasi buatan merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan populasi ternak sapi. Sistem inseminasi buatan pada ternak sapi dinilai memberi keuntungan secara finansial karena lebih efisien daripada dengan perkawinan secara konvensional. Turun lagi, lagi. Nah, dasar usahanya, usaha peternakan sapi dapat diberikan menjadi tiga, yaitu usaha peternakan sampingan dari kurang lebih 30%,
usaha peternakan sebagai fixed farming dengan tingkat pendapatan sebesar 30-70%, serta usaha peternakan sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan usaha ini dapat menghidupi peternak secara layak. Setelah adanya program inseminasi buatan yang dikeluarkan pemerintah, maka masyarakat merasakan dampak. Karena program ini ditujukan untuk mempercepat produksi dari sapi, maka hasil yang diberikan pun juga sangat signifikan, yaitu dengan adanya sapi yang mempunyai bobot besar tapi dengan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi itu merupakan keuntungan satu dari inseminasi buatan dengan perkawinan silang. Turun aja Mbak, turun. Stop. Keberhasilan inseminasi buatan. Tingkat keberhasilan IB pada penelitian ini dapat diukur dari nilai angka konsepsi atau conception rate, inseminasi per konsepsi atau service per conception, dan calving rate. Sistem penilaian keberhasilan IB di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada nilai CR. Menurut Verdis 2010. Mungkin langsung kesimpulan aja. Kesimpulannya adalah program IB atau inseminasi buatan merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ternak yang ada di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas dan kuantitasnya, maka keuntungan juga akan didapatkan oleh peternak karena mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Apakah ada atau nggak ada? Izin bertanya, Baik, gimana? akan saya Diviandi Laila, MGM terakhir 096. Jadi kan dijelaskan IB sebagai solusi dari peningkatan kualitas sapi di Indonesia dengan kawin silang. Nah, pertanyaan saya, tujuan atau keuntungan melakukan IB atau cross branding itu apa ya? Makasih. Oh, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi keuntungan dari IB itu yang pertama adalah efisien. Jika kita melakukan misalnya perkawinan secara konvensional atau langsung menemukan sapi dengan sapi, itu maka membutuhkan tempat yang luas dan mungkin nanti juga nggak bagus juga karena sapi kan pasti berontak atau gimana. Tapi dengan IB itu lebih efektif karena hanya menggunakan alat yang khusus dan memasukkan sperma dengan alat tersebut tanpa harus bantuan sapi laki-laki sapi jantan secara langsung, jadi tidak memakan waktu yang lebih lama dan tempat yang lebih luas juga, jadi lebih efektif dan keberhasilannya pun mungkin sama atau bahkan lebih daripada perkawinan secara konvensional. Mungkin itu aja Mbak. Gimana? Izin tanya, Mas. Ya, silahkan Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjuna Heroni Panduasmoro dengan NPM terakhir 085. Pertanyaannya, apa sih yang membuat Mas Harsya itu tertarik membahas tentang inseminasi buatan?
Baik, itu sendiri. terima kasih pertanyaannya. Hal yang membuat saya tertarik dari IB ini karena menurut saya perkawinan secara konvensional itu masih secara kuno dan kurang efektif tadi yang sudah mungkin saya ungkapkan. Jadi kita harus menggunakan sapi jantan dan sapi betina ditemukan secara langsung. Padahal kan kita tahu bahwa masa populasi masa pas sapi betina tersebut kan pas benar-benar ingin dikawinkan kan nggak lama. Jadi kalau harus datengin sapi jantan itu kan kayaknya memerlukan waktu lama juga. Jadi kurang efektif menurut saya. Jadi itu yang membuat saya tertarik karena program IB ini sangat lebih efektif. Gimana, Mas? Baik, Mas. Mas izin tanya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ilham Azizi, NPM terakhir 088. Saya ingin bertanya, tadi kan Mas sempat menyinggung kalau ini itu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ternak yang ada di Indonesia. Dan Mas setuju akan program tersebut. Tapi pertanyaan saya, apakah ke depannya pemerintah hanya harus menerapkan program ini atau mungkin tetap melakukan program seperti pengembangbiakan sapi secara normal seperti dahulu, atau mungkin jika ada cara terbaru yang lebih baik lagi mengikuti cara yang terbaru. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya karena di era sekarang mungkin yang paling efektif adalah IB, maka pemerintah akan masih menjalankan program IB ini sampai mungkin suatu saat nanti di masa depan mungkin ada program yang lebih efektif dan mungkin lebih produktif juga. Saya percaya bahwa pasti suatu saat nanti pasti kan ada terobosan baru. Nah, pasti juga pemerintah akan membuat terobosan baru juga atau dengan cara lain supaya peternakan budaya atau budaya peternakan tersebut semakin efektif gitu. Jadi kita bisa mencapai swasembada pangan. Jadi harus berkembang terus. Pemerintah juga akan terus mengembangkan dari sistemnya gitu. Mungkin ada penelitian baru atau apa tentang hal-hal yang dapat mempercepat dari reproduksi. Mungkin itu aja, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Oke. Dengan berakhirnya presentasi dari saya, artinya semua sudah presentasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan ini juga sebagai presentasi terakhir dari kelompok 3. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam tutur kata atau mungkin kesalahan dalam melakukan jawab pertanyaan, saya mewakili kelompok 3. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.